Prolog. Om tuh masih ingat, waktu kecil, Dava suka tiba-tiba pelorotin celana depan Aira. Alasannya gerah lah, celananya jelek, pengen pakai kolor, macem-macem pokoknya mah. Itu waktu saya masih kecil om, belum tahu apa-apa. Dava membela diri di depan calon istri dan mertuanya. Ray mengangguk saja. Atau mungkin kamu udah tahu kalau gedenya bakal jodoh sama Aira. Tidak tahan lagi, Aira yang tadi menangis-nangis seperti pemeran lemah yang tertindas, kini menggebrak meja dan berteriak nyaring penuh emosi. Pokoknya Aira gak mau dijodohkan. Aira mau kuliah. Titik. Dava menghela nafas melihat kekesalan Aira. Lantas, Arsa sebagai orang tua Dava berbisik pada putranya. Yang lain aja sih mas. Kayaknya Aira gak mau sama kamu. Meskipun samar-samar, Aira tetap bisa mendengar bisikan Arsa dan meringsek ke pelukan ibunya. Kemudian menangis lagi dengan sengaja supaya semuanya tahu kalau Aira sama sekali tidak menginginkan pernikahan ini. Dava tidak menghiraukan Arsa. Ia malah memperhatikan calon istrinya yang jelas terlihat sedang pura-pura menangis dan merasa jadi korban. Lantas, Dava membalas Aira. Saya yang datang ke sini, lamar kamu. Jadi gak ada perjodohan, dan juga siapa yang melarang kamu kuliah? Aira tidak menjawab. Gadis itu tengah mengenang kejadian naas di dapur rumahnya Arsa. Saat Dava tiba-tiba datang, memojokkannya di sebelah kulkas 2 pintu dan berkata, kamu harus nikah sama saya. Gak ada, lanjut Dava. Kamu boleh lanjut kuliah, mau sampai S3 pun gak masalah. Kita cuma menikah. Mama, Aira gak mau nikah sama masnya Sanin. Aira mengadu pada ibunya yang sama bingungnya. Tidak mau kalah, Dava juga membalas. Nikah sama saya. Gak mau. Atau kamu gak boleh temenan lagi sama Sanin. Gak adil. Arsanin satu-satunya teman kesayangan Aira. Aira tidak mau kehilangan Arsanin. Ya udah, nikah sama saya. Enggak. Bab 1. Suami romantis. Satya, dosen kampus favorit di kalangan mahasiswi. Karena parasnya yang rupawan, pembawaannya yang berwibawa, tegas, juga usianya yang baru menginjak 25 tahun. Siapa yang tidak naksir pria muda, tampan, mapan? Selain Deana, mahasiswi tingkat akhir yang hidupnya sudah di ujung tanduk, karena mendapat dospem semacam Satya yang galak dan tai kotok. Aira memaki di depan novel fiksi yang bahkan baru ia baca sinopsisnya saja sudah bikin ngurut dahi, saking tidak masuk akalnya. Maksudnya, bagaimana bisa ada pria usia 25 tahun yang sudah menjadi dosen pembimbing mahasiswa tingkat akhir pula. Sangat jauh dari realita. Satu-satunya contoh nyata pria usia 25 tahun yang masih ada di kampus, cuma calon mahasiswa abadi, yang putus asa karena skripsinya mangkrak. Hasil jajahan dosen pembimbing kejam, atau hasil malas-malasan. Aira menyimpan kembali buku fiksi yang tidak masuk akal itu. Ia tidak habis pikir, kenapa bisa buku semacam itu beredar di toko buku besar. Mungkinkah media sudah mulai ikut-ikutan berpartisipasi dalam pembodohan publik, membiarkan para remaja yang harusnya diberi bacaan berfaedah, malah membaca hal-hal picisan yang tidak masuk akal sama sekali. Haha. Dosen usia 25 tahun. Kalau diibaratkan, usia dosen dan usia mahasiswa bimbingannya cuma selisih 2 tahun. Pemikiran dan sudut pandangnya pun gak bakal jauh beda, gak realistis. Acara misu-misu, nyinyir dalam hati Aira terganggu dering telepon miliknya. Dari nada deringnya, Aira sudah tahu siapa yang menelponnya. Lovely husband, nama yang tertera di layar. Aira menjawab. Halo mas. Waalaikumsalam Ra. Di mana? Aira lupa mengucap salam, tapi tidak mengulangi mengucap salam juga. Aira tidak mau basa-basi, jadi ia menjawab. Di toko buku. Kamu ini, suaminya terdengar berdesis. Kan sudah saya bilang, kalau mau pindah toko itu kasih tahu saya.
Ini saya ke toko tas dan ternyata kamu di toko buku. Aku udah WhatsApp Mas kok. Kamu kan tahu saya jarang buka chat. Ya udah iya, aku balik lagi ke situ. Putus Aira. Nggak usah, saya aja yang ke sana. Di rak buku fiksi. Assalamualaikum. Aira menutup sambungan teleponnya. Begitulah percakapan sepasang suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Yang seharusnya sedang manis-manisnya malah kayak sayur asem yang diangetin. Kecut. Setelah menikah dengan Dava, Aira benar-benar dikenalkan dengan realita kehidupan. Bayangan memiliki suami romantis yang sayang-sayangan tiap hari, musnah karena sifat Dava yang lempeng-lempeng saja, seperti ketan putih yang isinya abon, dibalut daun pisang. Tapi ketan sudah menjadi lemper. Aira sudah menjadi istri Dava. Manis pahitnya Dava harus diterima dengan lapang dada, meskipun banyak pahitnya. Karena kalau banyak rumputnya, itu lapangan bola. Meskipun kadang Aira menyayangkan mantan-mantan pacarnya yang kebanyakan manis-manis, tapi Dava tetap suaminya. Hidup memang sebercanda itu, memutarbalikkan keadaan. Kamu lagi nyari buku apa? Sayang. Harusnya panggilan itu ada di akhir kalimat tanya Dava, setelah cukup lama terpisah toko dengan Aira. Apa Dava tidak rindu istrinya? Ah, sudahlah. Ini realita, bukan cerita yang mengada-ngada. Lihat-lihat aja mas, banyak novel baru. Jawab Aira. Ada yang bagus? Aira menggeleng. Belum nemu? Dari tadi ceritanya gitu-gitu mulu. Dosen usia 25 tahun, pengusaha sukses usia 17 tahun, ketua geng bucin, anak SMA nikah, dijodohin sama anak presiden segala. Padahal realitanya itu mungkin remaja yang hamil di luar nikah, karena pacaran sama ketua geng. Aneh deh. Selera orang itu beda-beda. Mungkin aja cerita semacam itu lebih laku di pasaran, dan cukup menghibur peminatnya. Dan kamu jangan nilai buku dari sampulnya aja. Siapa tahu isinya memang bermanfaat. Tapi kan, kalau nggak suka ya udah tinggalin, nggak usah nyinyir. Dan menurut saya, kamu lebih baik cari buku buat bahan skripsimu. Hal romantis pertama yang dilakukan Dava setelah menikah adalah menyeret Aira ke jajaran rak buku literasi, panduan ngebut skripsi, kiat-kiat menyusun penelitian, trik lolos tes CPNS, dan hal semacam itu. Dava memilihkan buku yang menurutnya cocok dengan judul skripsi yang sedang Aira kerjakan. Sedangkan Aira mencari buku panduan membedah nurani dosen, cara menarik simpati dosen, cara mendapat belas kasih dosen, cara meminta bantuan joki tanpa ketahuan dosen, dan cara membuat suami kayak lemper supaya jadi romantis. Tapi semua buku itu tidak ada. Aira pasrah menerima buku-buku pilihan Dava yang membosankan. Coret-coret saja kertas-kertas itu seolah tidak ada artinya. Sia-sia pengorbanan Aira yang bergadang sendirian menyelesaikan skripsi bab 3-nya ditemani dengkuran halus Dava yang memilih tidur lebih awal. Dava mana tahu sakitnya mata dan hati Aira melihat skripsinya dicoret-coret dosen. Rasanya Aira pingin nangis saja, guling-guling sampai Dubai, istirahat sebentar, teriak di menara Burj Khalifa, terus nangis guling-guling lagi sampai skripsinya di ACC dosen. Mending kalau dosennya masih muda, usia 25 tahunan, ganteng juga. Aira pasti semangat bimbingan skripsi sambil cuci mata. Nyatanya, dosen pembimbing skripsinya seumuran papanya. Keriput-keriput sudah mulai kelihatan di bawah mata dosennya. Uban juga sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Perutnya juga buncit khas bapak-bapak. Tapi jiwa kejamnya mengalahkan Hitler di usia 25 tahun. Mana gantengan papa lagi. Benar-benar Aira merasa sedang berada di titik terendahnya. Skripsi nggak beres-beres. Didesak nikah. Akhirnya nikah, punya suami di luar ekspektasi. Di luar nalar. Dosennya juga nggak berperi kemanusiaan. Normalnya, mahasiswi seangkatan Aira tengah berseru pasrah dengan kalimat, capek skripsian, pengen nikah aja. Sedangkan Aira, pengen ngeluh juga, tapi udah nikah. Ya gimana? Masa ngeluh pengen punya anak? Dibangunin subuh aja Aira masih suka misu-misu? Apalagi dibangunin suara tangis bayi setiap jam 2 dini hari. Yang ada Aira ikut-ikutan nangis frustasi.
minta terjun bebas dari menara Burj Khalifa, terus nyangkut di ranting pohon nangka. Kalau bisa Rabu besok sudah beres revisiannya, ucap dosen Aira sembari mengembalikan bundel skripsi yang sudah dicoret-coret. Aira mengangguk berusaha bersikap sopan meskipun dalam hatinya berteriak. 2 hari? Cuma 2 hari buat revisi? Nggak apa-apa, Pak. Sumpah, nggak apa-apa. Paling besok saya sekalor. Aira mengentakkan kakinya setelah menutup pintu ruang dosen, lalu berteriak tanpa suara sampai menggigit kertas skripsinya. Setelah menghela nafas beberapa kali, Aira menjadi lebih tenang. Lalu ia mengirim pesan pada suaminya yang entah sedang apa. Dava memang tidak pernah memberi kabar pada Aira selama di kantor. Tahu-tahu pulang kerja kusut aja. Lovely husband. Mas, aku capek skripsian. Pengen nikah aja. Tapi kan udah nikah. Jualan simo aja boleh nggak sih? Tahu ah. Tidak apa-apa, Dava mengabaikan chatnya juga. Aira cuma mau curhat. Asal unek-uneknya keluar saja, Aira sudah hamdalah. Sekarang giliran mencari Arsanin untuk curhat juga. Rasanya kurang afdol kalau Aira punya beban hidup, sedangkan Arsanin tenang-tenang saja. Setidaknya, Arsanin harus merasa risih karena curhatannya. Menurut Aira, ini makna besti sehidup semati. Untungnya, kehidupan kampus Arsanin tidak pernah jauh dari kelas dan kantin. Jadi, Aira tidak bingung semisal Arsanin tidak ada di kelas. Ya pasti di kantin. Kayak sekarang ini. Remaja hampir layu karena tidak punya suami itu terlihat sedang mengetik di laptopnya. Sembari sesekali menyeruput es jeruknya. Damai sekali hidup Arsanin. Aira langsung menghampirinya. Duduk di sebelah Arsanin. Dan menyambar es jeruk milik Arsanin. Seolah belum cukup, Aira juga memakan bakso yang sepertinya belum disentuh Arsanin. Gila loh, sindir Arsanin aneh melihat tingkah temannya yang terpaksa harus ia akui sebagai kakak iparnya. Aira mengibaskan tangannya dan menyuapkan bakso dalam potongan besar sebelum berucap. Capek, Nin. Pengen nangis saja, tapi lapar. Ya udah makan dulu biar ada tenaga buat nangis. Lo udah ACC? Arsanin mengangguk sembari tersenyum lebar. Membuat Aira semakin iri saja. Hidup Arsanin merdeka. Belum punya suami. Skripsinya lancar. Dosennya baik sekali. Kenapa cuma Aira yang akrab dengan kesulitan hidup? Aira makin sedih. Akhirnya ia menangis juga di depan Arsanin. Curhat kesulitan-kesulitan hidupnya. Dari mulai putus sama pacarnya dulu. Terus didesak menikah. Nyusun skripsi. Dapat dospem kejam. Suami yang lempeng-lempeng saja. Sebodoh amat dengan notabene Arsanin sebagai adiknya Dava. Arsanin sudah tahu sifat perilaku kakaknya sendiri. Pasti Arsanin memaklumi Aira. Hidup gue tuh kayak, udah gimana ya Nin? Punya suami aja modelannya kayak papan usuk. Lurus saja. Coba kalau lebih ekspresif dikit. Kakak lo tuh lihat istri stres saja masih bisa tidur nyenyak anjir. Aira menyeruput es jeruknya sampai tandas. Dan kembali ngomel. Heran gue sama dia. Bisa-bisanya gitu loh. Bahkan nih ya, chat gue aja gak dibaca. Padahal gue itu lagi butuh banget support sosial. Giliran angkat galon aja gak perlu disuruh. Heran deh. Kan gue udah bilang kalau Mas Dava itu emang begitu. Kenapa lo mau-maunya dinikahin Mas Dava? Aira menghela nafas dan mengingat kembali kehidupannya sebelum menikah. Kata papa, kalau nolak, nanti malah jauh jodoh. Terus kan abang lo juga yang maksa gue buat mau dinikahin. Lo gimana sih? Lupa ya sama kisah hidup gue yang tragis ini. Ya udah sih. Tapi Nin, lo mau Mas Dava lebih ekspresif? Tanya Arsanin menukas Aira. Tapi bikin Aira mengangkat semangat. Lo tinggal cari masalah aja. Mas Dava lebih ekspresif kalau lagi marah. Lo bakal lihat wajah dakjalnya. Lo ngasih saran? Aira makin kesal dengan tingkah adik kakak itu. Kalau begini caranya, pantas Aira akrab dengan beban hidup. Aira tidak bicara lagi. Percuma, malah nambah-nambah beban pikiran saja. Jadi ia membiarkan Arsanin kembali mengerjakan skripsinya. Begini-begini juga Aira tidak berani menyulut emosi Dava. Takut disembelih. Sedang melamun miris, ponsel Aira berdenting tanda pesan masuk. Bak mendapat mukjizat,
Aira nyaris berteriak tidak percaya karena pesannya terbalas. Dibalas dong, buset, pekiknya. Apa? Aira langsung menunjukkan balasan pesan dari Dava, pamer pada Arsanin. Sumpah sih, ini kejadian langka banget, harus diabadikan. Mau gue screenshot dulu, terus dibikin SW biar teman-teman gue tahu kalau suami gue romantis. Duh, lo mau pelakor lihat SW lo? Telak Arsanin. Godain Mas Dava. Terus lo jadi janda sendirian? Mau lo? Aira menggeleng cepat. Dipikir-pikir, iya juga. Bagaimana kalau ada orang yang punya perangai buruk melihat keromantisan suaminya? Terus tergoda. Aira tidak mau jadi janda muda. Cukup dirinya menikah muda saja, tapi bukan menjadi istri muda. Akhirnya Aira hanya men-screenshot chat itu dan menyimpannya. Kemudian membacanya berulang kali. Lovely husband. Sabar ya. Makanya kamu yang semangat skripsianya. Biar cepet beres. 2 gelembung cat. 2. Iya. Catat. 2 gelembung cat.